Ia muncul dari bayang-bayang dinasti, memimpin negara paling tertutup di dunia, dan membuat dunia tegang dengan satu peluncuran misil. Siapa sebenarnya Kim Jong-un, dan semengerikan apa Korea Utara di bawah kepemimpinannya? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Dia disebut diktator kejam tapi juga dianggap pahlawan oleh rakyatnya. Kim Jong-un lahir pada 8 Januari, kemungkinan pada tahun 1983 atau 1984 karena tahun pastinya dirahasiakan oleh pemerintah Korea Utara. Ia adalah anak ketiga dari pemimpin Korea saat itu, Kim Jong-il, dan istri favoritnya Ko Yong-hui. Sejak kecil Kim Jong-un telah menjalani kehidupan yang penuh rahasia dan pengamanan yang ketat. Pada tahun 1990-an, ia dikirim ke Swiss untuk menempuh pendidikan di sekolah internasional dengan menggunakan nama samaran Park Eun. Di sana, ia dikenal sebagai anak pemalu namun cerdas, dengan minat besar pada olahraga seperti basket. Awalnya Kim Jong-un bukanlah kandidat utama sebagai penerus kekuasaan. Kakaknya, Kim Jong-nam, pernah dianggap sebagai pewaris, namun diasingkan setelah insiden penggunaan paspor palsu ke Jepang hanya untuk menonton Disneyland. Selain itu, Kim Jong-nam juga sering secara terbuka mengkritik sistem otoriter Korea Utara, serta mendukung reformasi ekonomi dan meragukan suksesi kekuasaan turun-temurun. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa Kim Jong-nam merupakan agen CIA, meskipun tuduhan ini dianggap sebagai fitnah bermuatan politik. Setelah itu Kim Jong-un dipilih secara mendadak untuk dipersiapkan sebagai penerus, meski usianya masih sangat muda. Kekuasaan berpindah ke tangannya secara resmi pada Desember 2011, menyusul kematian Kim Jong-il ayahnya. Sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un memadukan citra modern dengan metode kekuasaan tradisional yang otoriter. Ia meneruskan sistem kultus individu yang telah lama menjadi ciri khas rezim keluarganya. Potret dirinya terpampang di setiap gedung pemerintahan, sekolah, dan rumah warga, berdampingan dengan gambar ayah dan kakeknya. Media negara menyebutnya dengan berbagai gelar kehormatan seperti pemimpin yang terhormat, dan segala aktivitasnya diberitakan dengan penuh pujian. Berbeda dengan ayahnya Kim Jong-il, yang dikenal pendiam dan jarang tampil di depan publik, Kim Jong-un justru menunjukkan gaya yang lebih modern. Ia kerap tampil bersama istrinya Ri Sol-ju, sesuatu yang jarang terjadi di era sebelumnya. Mereka terlihat menghadiri konser, tunjukkan, bahkan sesekali tampil tersenyum atau bercanda di depan kamera, menciptakan citra yang lebih manusiawi di mata rakyat dan di dunia luar. Meski begitu, Kim Jong-un juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat kejam dalam mempertahankan kekuasaan. Ia tidak segan menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman, bahkan dari keluarganya sendiri. Salah satu contoh paling mencolok adalah eksekusi pamannya Jang Song-taek yang pernah dianggap sebagai tokoh berpengaruh dalam pemerintahan. Serta kematian saudara tirinya Kim Jong-nam yang diracun di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2017. Banyak pihak meyakini bahwa pembunuhan ini diperintahkan langsung oleh Kim Jong-un sebagai upaya menghapus potensi penantang legitimasi kekuasaannya. Selain itu, sejumlah pejabat tinggi juga dilaporkan dieksekusi secara brutal dengan berbagai tuduhan, mulai dari pengkhianatan hingga kegagalan dalam bekerja. Sejak naik ke tampuk kekuasaan, Kim Jong-un telah mengklaim sejumlah prestasi besar yang dipromosikan secara masif melalui propaganda dalam negeri. Salah satu pencapaian paling mencolok adalah pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik antar benua atau ICBM. Di bawah kepemimpinannya, Korea Utara berhasil melakukan uji coba nuklir terbesar mereka dan meluncurkan berbagai rudal yang disebut mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Langkah ini memicu kecaman internasional dan sanksi keras dari PBB, tetapi di dalam negeri, program ini dianggap sebagai simbol kedaulatan dan kekuatan militer Korea Utara. Di bidang domestik, Kim Jong-un juga berusaha meningkatkan citra ibu kota melalui pembangunan infrastruktur di Pyongyang. Proyek-proyek seperti renovasi Bandara Internasional Sunan, pembangunan taman hiburan, kawasan pemukiman modern, dan fasilitas olahraga digunakan untuk memperlihatkan kemajuan negara, setidaknya di mata rakyat Korea Utara. Meski pembangunan ini sangat terfokus di Pyongyang dan tidak mencerminkan kondisi di seluruh negeri, langkah tersebut menjadi bagian dari narasi kemakmuran bergaya Korea Utara yang terus dikampanyekan oleh Kim Jong-un.
Kim Jong-un juga mendapat kecaman luas dari dunia internasional atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan represifnya yang ekstrim. Rezimnya dituduh melakukan tindakan kejam terhadap rakyatnya sendiri demi mempertahankan kekuasaan yang absolut. Laporan dari PBB dan organisasi HAM internasional menyebutkan adanya kamp penjara politik yang dikenal dengan sebutan Gulag, sebuah tempat yang digunakan untuk menahan, menyiksa, dan memaksa warga melakukan kerja paksa. Para tahanan, termasuk anak-anak, dijatuhi hukuman tanpa proses hukum yang adil. Militer menjadi fondasi utama kekuasaan Kim Jong-un. Dengan 1,3 juta personel aktif, Korea Utara memiliki kekuatan militer terbesar keempat di dunia, dan jika pasukan cadangan dan paramiliter dimasukkan, total kekuatan bisa melebihi dari 6 juta orang atau hampir seperempat total populasi negara tersebut. Wajib militer juga berlaku bagi pria dan sebagian wanita dengan masa dinas yang panjang dan pelatihan disiplin yang ketat. Angkatan bersenjata mendapat prioritas tinggi dalam anggaran negara, meskipun rakyat banyak yang hidup dalam kekurangan. Di bawah pemerintahan Kim, fokus utama diarahkan pada pengembangan senjata nuklir dan misil balistik jarak jauh. Diperkirakan Korea Utara memiliki antara 20 hingga 70 hulu ledak nuklir, meskipun data pastinya sulit diverifikasi. Kemampuan rudal yang dapat mencapai wilayah Amerika Serikat memberi Korea Utara pengaruh geopolitik yang tidak seimbang dengan ukuran ekonominya. Selain itu, Korea Utara juga mengembangkan berbagai sistem peluncuran dari kapal selam, kendaraan peluncur mobile hingga peluncur bawah tanah untuk menciptakan kemampuan serangan balik atau second strike capability yang membuatnya sulit untuk dilumpuhkan sepenuhnya dalam serangan pertama. Meskipun besar dalam jumlah, sebagian besar peralatan militer konvensional Korea Utara tergolong usang dan masih banyak menggunakan teknologi era Soviet dari tahun 1950-an hingga 1980-an. Namun kekurangan ini dikompensasi dengan jumlah yang besar, disiplin keras, dan kesiapsiagaan tinggi di sepanjang zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Strategi militer Korea Utara didasarkan pada doktrin Songun atau militer didahulukan, serta pertahanan total. Ini berarti bahwa seluruh elemen negara termasuk warga sipil dilatih untuk mempertahankan tanah air jika terjadi perang. Ratusan ribu bunker, artileri jarak jauh yang mengarah ke Seoul, dan sistem terowongan bawah tanah menunjukkan bahwa Korea Utara mempersiapkan diri untuk skenario konflik habis-habisan. Salah satu misteri terbesar seputar masa depan Korea Utara adalah jika Kim Jong-un meninggal mendadak, siapa yang akan mengendalikan negara dengan senjata nuklir ini? Dalam sistem yang sangat tertutup dan bergantung pada satu figur pemimpin, pertanyaan ini menjadi semakin penting, terutama karena Korea Utara adalah negara dengan senjata nuklir. Beberapa tahun terakhir, publik dikejutkan dengan kemunculan Kim Ju-e, putri Kim Jong-un dalam beberapa acara publik resmi. Ia terlihat mendampingi ayahnya saat peluncuran misil dan parade militer, sebuah momen yang sangat simbolis bagi Korea Utara. Meskipun belum ada konfirmasi resmi bahwa dia adalah calon penerus, kehadirannya dalam acara-acara penting memicu spekulasi bahwa dinasti Kim mungkin akan melanjutkan kekuasaan lewat garis keturunan langsung, bahkan melalui seorang perempuan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Kim Ju-e masih dianggap terlalu muda atau tidak siap, perhatian dunia kemudian mengarah pada Kim Yo-jong, adik perempuan Kim Jong-un. Ia telah lama berada di lingkaran dalam kekuasaan dan memegang berbagai posisi strategis dalam Partai Pekerja Korea serta badan propaganda. Kim Yo-jong dikenal vokal, tajam, dan seringkali mewakili suara keras Korea Utara terhadap dunia luar. Banyak pengamat menilai bahwa jika terjadi transisi mendadak, ia adalah sosok yang paling siap memegang kendali, setidaknya sebagai pemimpin sementara atau figur pengarah. Secara ekonomi, Korea Utara sangat bergantung pada Tiongkok yang menjadi mitra dagang utama sekaligus pelindung diplomatiknya. Sekitar 90% perdagangan luar negeri Korea Utara dilakukan dengan Tiongkok, mulai dari bahan bakar, makanan, hingga barang industri. Hubungan ini menjadi sangat krusial bagi kelangsungan rezim Korea Utara karena sanksi internasional telah sangat membatasi perdagangan dengan negara lain. Sanksi ekonomi internasional yang semakin ketat, terutama pasca uji coba nuklir, telah memukul keras sektor ekspor Korea Utara. Batu bara, tekstil, dan hasil laut yang dulu menjadi sumber devisa kini sangat dibatasi. Ditambah lagi, Korea Utara rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang memperparah ketahanan pangan mereka. Perekonomian Korea Utara juga masih sangat terpusat, dikendalikan negara dan tidak kompetitif.
Produksi industri, pertanian, dan distribusi barang sebagian besar tidak efisien karena minimnya intensif pasar, korupsi internal, serta prioritas negara yang lebih fokus ke militer daripada pembangunan rakyat. Total GDP Korea Utara diperkirakan hanya sekitar 28 miliar US dollar, angka yang sebanding dengan negara-negara kecil seperti Botswana atau Islandia. Sebagai perbandingan, tetangganya Korea Selatan memiliki GDP lebih dari 1,7 triliun US dollar, lebih dari 60 kali lipat GDP Korea Utara. Ini menunjukkan jurang besar antara dua Korea yang dulunya memiliki akar sejarah dan budaya yang sama. Selain itu, ekonomi bawah tanah atau pasar gelap atau jangmadang telah menjadi penyambung hidup bagi banyak warga Korea Utara. Pasar-pasar ini menyediakan barang-barang yang tidak tersedia melalui sistem distribusi negara, seperti beras, pakaian, hingga elektronik dari China. Meskipun secara resmi pasar ini dianggap ilegal, otoritas sering menutup mata terhadap keberadaan pasar ini karena perannya yang vital dalam mencegah keruntuhan ekonomi total. Meski berhasil mempertahankan kekuasaan dengan militer dan propaganda, rezim Kim Jong-un sangat bergantung pada dukungan ekonomi terbatas dari luar dan struktur internal yang tidak efisien. Inilah yang membuat Korea Utara tampak kuat dari luar, tetapi rapuh jika dilihat dari dalam. Di Korea Utara, kehidupan masyarakat sehari-hari dijalani dalam realitas ganda, satu yang dipaksakan oleh negara melalui propaganda, dan satu lagi yang dirasakan langsung oleh rakyat di lapangan. Sejak kecil, warga Korea Utara diajarkan bahwa mereka hidup di negara yang paling adil, makmur, dan mulia di dunia, dipimpin oleh pemimpin yang bijak dan penuh kasih. Dalam sistem pendidikan, media, seni, bahkan lirik lagu, Amerika Serikat sering digambarkan sebagai musuh utama, simbol kejahatan imperialisme yang senantiasa mengancam kedamaian di semenanjung Korea. Korea Utara memposisikan dirinya sebagai benteng terakhir melawan dominasi Barat, dan kemenangan atas penjajahan serta kejayaan nuklirnya disebut sebagai bukti keunggulan sistem sosialis Korea yang unik. Namun kenyataan sehari-hari sangat jauh berbeda. Di luar Pyongyang yang dibangun sebagai etalase kemajuan, banyak daerah mengalami kekurangan pangan, pemadaman listrik, dan keterbatasan layanan dasar. Tidak sedikit warga yang kelaparan atau bergantung pada pasar gelap untuk bertahan hidup. Akses terhadap informasi luar sangat terbatas, internet hampir tidak tersedia bagi masyarakat umum, dan kepemilikan atau menonton media asing bisa berujung hukuman penjara atau bahkan eksekusi. Rasa takut dan kewaspadaan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Warga harus berhati-hati dalam berbicara dan berpikir dua kali sebelum menunjukkan ekspresi yang dianggap tidak loyal kepada pemimpin. Sistem pelaporan antar warga dan hukuman kolektif membuat masyarakat hidup dalam tekanan yang konstan. Meskipun propaganda tetap kuat, ketidaksesuaian antara narasi dan kenyataan perlahan-lahan menyusup ke kesadaran publik, terutama melalui barang selundupan, film asing, dan kabar dari pelarian Korea Utara. Para pembelot melaporkan bahwa semakin banyak warga, khususnya generasi muda yang mulai meragukan versi resmi negara dan menyadari bahwa dunia luar tidak seburuk yang mereka ajarkan. Intinya, propaganda mungkin bisa menutup fakta untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya. Selama rezim terus menutup mata terhadap kebutuhan dasar rakyat dan menempatkan loyalitas di atas kemanusiaan, ketegangan antara citra ideal dan realita yang pahit hanya akan semakin tajam dan suatu saat bisa memicu perubahan besar dari dalam. Di balik citra yang dibangun rezim, Kim Jong-un adalah diktator yang memerintah dengan tangan besi. Pelanggaran HAM di Korea Utara termasuk yang terburuk di dunia. Ekonomi negara ini hancur karena salah urus. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan mengentaskan kelaparan, justru dihabiskan untuk proyek prestisius seperti pembangunan monumen dan pengembangan senjata nuklir. Akibatnya, jutaan warga biasa hidup dalam kemiskinan ekstrim, sementara keluarga Kim dan elit partai menikmati kemewahan. Dalam 2 tahun terakhir, Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un terus menunjukkan dinamika kebijakan yang berdampak pada situasi regional dan global. Di tengah krisis ekonomi dunia dan ketegangan geopolitik, negara ini semakin memperkuat hubungan strategis termasuk dengan Rusia. Pada September 2023, Kim Jong-un melakukan kunjungan ke Kosmodrom Vostony untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Kunjungan ini memicu perhatian dunia internasional, terutama terkait dugaan adanya kerjasama militer, termasuk laporan intelijen bahwa Korea Utara mengirim amunisi ke Rusia yang kemungkinan dibalas dengan bantuan teknologi dan pangan. Jika benar,
Kerjasama ini dapat melanggar sanksi internasional yang telah lama diberlakukan terhadap program senjata Korea Utara. Di sisi militer, Korea Utara terus mengembangkan kemampuan persenjataan termasuk peluncuran rudal balistik antar benua Hwasong 18 pada tahun 2024. Rudal ini berbahan bakar padat dan didesain untuk mencapai jarak jauh dengan tingkat pelacakan yang lebih sulit. Selain itu, Pyongyang juga memperbarui doktrin militernya dengan kebijakan penggunaan senjata nuklir secara preventif jika merasa terancam. Di dalam negeri, pemerintahan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un juga terus memperketat kontrol terhadap masyarakat. Beberapa laporan dari intelijen Korea Selatan dan pengakuan para pembelot menyebutkan adanya tindakan tegas terhadap pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugas, termasuk laporan tentang eksekusi tanpa pengadilan. Kebijakan pengelolaan pangan juga disebut semakin ketat dengan adanya larangan tertentu seperti pembuatan kue beras dan pembatasan distribusi makanan di tengah kondisi kelaparan yang menurut PBB telah mencapai tingkat yang serius. Di sisi lain, pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar seperti apartemen mewah dan fasilitas militer justru terus berjalan. Secara global, komunitas internasional menghadapi dilema. Penerapan sanksi yang lebih keras dikhawatirkan memperburuk kondisi kemanusiaan di Korea Utara, namun kelonggaran juga beresiko memungkinkan penguatan program senjata yang dapat mengganggu stabilitas regional. Memasuki 2025, situasi menjadi semakin kompleks. Laporan intelijen Barat menyebutkan bahwa Korea Utara mungkin sedang mempersiapkan uji coba nuklir bawah tanah ke-8, serta mengembangkan teknologi rudal hypersonik dan kapal selam bertenaga nuklir. Ketegangan dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat juga meningkat, dengan ancaman dari Pyongyang terhadap latihan militer gabungan yang dilakukan kedua negara. Beberapa analis bahkan memperkirakan potensi krisis terbatas di wilayah perbatasan sebagai bagian dari strategi tekanan politik yang lebih besar. Melihat perkembangan ini, tahun 2025 bisa menjadi titik kritis bagi Korea Utara. Skenario terburuk termasuk uji coba nuklir besar-besaran yang memicu sanksi lebih keras, atau bahkan konflik terbatas di semenanjung Korea. Namun kemungkinan besar rezim akan tetap bertahan melalui kombinasi kontrol polisi rahasia yang ketat, dukungan elit, dan ketakutan internasional terhadap kekacauan jika rezim ini runtuh. Yang pasti, rakyat Korea Utara biasa akan terus menjadi korban utama dalam permainan kekuasaan dinasti Kim yang tak berujung ini. Di balik parade militer megah dan retorika revolusi, Korea Utara tetaplah sebuah penjara raksasa di mana kebebasan dikorbankan demi ambisi satu keluarga. Hingga kapan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Apakah tekanan internasional bisa mengubah Korea Utara atau justru memperkuat cengkraman Kim Jong-un? Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.